Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aulia Ningsi dari kelas B2K Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini aku akan menjelaskan tentang dua teori. Yang pertama tentang stakeholders theory, yang kedua tentang agency theory. Yuk langsung aja kita simak videonya. Teori stakeholders adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan yang bertanggung jawab. Ini menurut Freeman and Reed pada tahun 1983. Stakeholders merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung pada dukungan stakeholders. Makin full dukungan stakeholders, maka makin besar kemampuan perusahaan beradaptasi dengan lingkungannya. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdersnya. Dalam mengembangkan teori stakeholders, Freeman and Reed memperkenalkan konsep stakeholders dalam dua model, yaitu yang pertama, model kebijaksanaan dan perencanaan bisnis. Model ini fokusnya mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok yang didukungnya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Yang kedua, model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholders, menjelaskan perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan melakukan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Menurut Lesmana dan Taringan menyatakan terdapat dua bentuk dalam perkataan stakeholders, yaitu all corporate relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah yang setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan antara fungsi-fungsi tersebut. Yang kedua, new corporate relation, hubungan yang dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan bersama, sedangkan hubungan dengan stakeholders di luar perusahaan bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori stakeholders merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa kelangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peran stakeholders, baik internal maupun eksternal, dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholders yang ada. Teori agensi. Teori agensi merupakan hubungan antara prinsipal, pemilik, dan agen atau manajer dalam hal pengelolaan perusahaan, di mana prinsipal merupakan suatu entitas yang mendelegasikan wewenang untuk mengelola perusahaan kepada pihak agen. Menurut Jensen and Maplin, teori agensi menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan keputusan tertentu, prinsipal, pemilik atau pemegang saham, dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut, yaitu agen atau manajemen. Menurut teori agensi, agen harus bertindak rasional untuk kepentingan prinsipalnya. Agen harus menggunakan keahlian, kebijaksanaan, itikat baik, tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perusahaan. Namun, dalam praktiknya timbul masalah karena adanya kesenjangan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurus atau manajemen sebagai agen. Pemilik perusahaan memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikannya memberikan pendapatan yang maksimal, sedangkan pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap pengelolaan pendapatan dana pemilik perusahaan. Konflik kepentingan ini menimbulkan biaya yang muncul dari
ketidaksempurnaan penyusunan kontrak antara agen dan prinsipal karena adanya informasi yang asimetris. Menurut Eisenhardt, ada 3 asumsi sifat manusia yang menjelaskan tentang teori agensi ini. Yang pertama itu, manusia pada umumnya mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa depan yang akan mendatang. Yang ketiga ini, manusia selalu menghindari risiko. Oke, sekian dari videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.